Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Seri Tahir dalam channel saya NA yang membahas berita dari dalam negeri dan luar negeri. Eh, Kali ini saya akan membahas topik yang kemarin saya bahas ya di video saya yang lalu, yaitu tentang virus corona. Dan kali ini saya akan melanjutkannya dengan membahas dari sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Extract. Oke, nggak usah buang waktu, kita lanjut aja. Take it up. Jadi teman-teman gini ya, ini adalah artikel yang saya sebutkan tadi, artikel yang diterbitkan oleh Extract yang membahas tentang physical distancing atau social distancing dari kasus coronavirus 2019 yang diterapkan oleh 149 negara. Dan bisa kita lihat di sini ada abstraknya. Jadi physical distancing ini dan insiden dari coronavirus 2019 ini secara global ya, dan diterapkan oleh 149 negara dan partisipannya. Jadi setiap negara ini di sini setiap negara ini harus menerapkan 5 sistem ya dari physical distancing ini per tanggal 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Di sini juga ada main outcome measure-nya. Di sini insidennya rata-rata atau IRS-nya dari COVID-19 ini itu sebelum dan setelah. Jadi sebelum dan setelahnya itu setelah menerapkan sistem tersebut bisa menurunkan sekitar 13% ya dari angka yang sebelumnya ya. Dan solusinya dari physical distancing atau social distancing ini bisa mengurangi jumlah angka orang yang terkena atau terdampak dari COVID tersebut. Ini bisa kita lihat introduksinya, yaitu pertanggal 8 Juni 2020 itu ada sekitar yang terkena pandemi itu atau yang terpapar itu yang sampai meninggal itu sekitar 400 ribu orang. Luar biasa ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini datanya ini yang diterbitkan oleh Extract ini datanya dari Oxford ya, Universitas Oxford di Inggris. Dan di sini diberitahu oleh universitas tersebut kalau cara untuk physical distancing-nya ini caranya ada 2 tahap ya, 2 variabel. Yang pertama penutupan sekolah, tempat kerja, dan mass gathering ini kayak perkumpulan kayak tempat publik itu kayak konser mungkin, terus acara-acara pernikahan atau agama. Dan yang variabel yang kedua ini ada public transport ya, berarti transportasi publik itu ditutup, dan lockdown berarti semuanya itu semua kelima-limanya itu digunakan. Jadi dari kedua variabel tersebut itu ya intinya kita harus stay at home, jadi benar-benar di rumah gitu ya, itu untuk mengurangi dampak dari virus tersebut, karena virus tersebut ini mudah terpapar ya, dari kita berjabat tangan, terus saling ya berdekatan. Dan saya pernah baca kalau virus ini bisa bertahan di udara sekitar
10 menit ya. Jadi kan setiap virus itu beda-beda, ada yang ketahanannya di suhu berapa terus dia mati. Nah kalau ini mungkin hampir sama kali kalau virus-virus, tapi mungkin ini mungkin karena baru jadi penanganannya agak sedikit rumit ya. Terus di sini ada resultsnya, kita lihat resultnya itu overall 149 negara ini per tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Mei itu harus menerapkan 5 sistem tersebut. Dilihat dari figur, dari gambar ya. Di sini ada gambar, terus ada warna, terus setiap warna ini menunjukkan ke 5 sistem tersebut. Jadi ada 5 warna ya. Di sini bisa kita lihat warna-warna tersebut dari negara-negara yang menerapkannya, dan dari warna tersebut ditunjukkan dalam kode S ya, S1 sampai S5. S1 sampai S5 di sini teman-teman. Kalau S1 itu di sini artinya penutupan sekolahan ya, school closure, yang ditunjukkan dalam warna ungu. S2 warnanya kuning, yaitu workplace closure, jadi penutupan tempat kerja atau pabrik. Terus S3 nya ini warna merah, reclusion on mass gathering, itu perkumpulan semua kayak acara-acara publik itu ditutup. Dan keempatnya ini public transportation, ya, transportasi publik ini ditutup. Dan yang kelima ini teman-teman, kalau yang kelima ini kita lihat di sini itu semuanya ya. Jadi kalau dia udah nerapin sistem kelima ini, berarti dia tuh udah berada di negara ini tuh udah berada di zona merah gitu. Jadi udah istilahnya udah parah lah ibaratnya. Dan kita bisa lihat ini contoh ya, misalnya Indonesia aja. Indonesia kan ininya IDN ya, IDN itu Indonesia ya. Indonesia itu menerapkan kelima-limanya ya, Indonesia ya, karena mungkin jumlah yang terpapar itu lebih banyak mungkin, jadi dia menerapkan kelima. Ada juga yang menerapkan hanya 3, ada pula yang menerapkan 4. Di setiap negara itu beda-beda tergantung jumlah yang terpapar ya. Jadi kalau dia zonanya itu masih bisa ini ya, mungkin masih bisa ditanggulangi dengan beberapa sistemnya, tergantung kebijakannya. Dan menurut saya di sini, jadi menurut saya itu kalau kebijakan seperti itu ya mungkin banyak pertentangan kali ya, kayak saya sendiri ini masih sedang kuliah ya. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau ditutup gitu kayak gimana gitu, jadi kita serba agak sulit ya. Apalagi kalau kita harus, karena kan sistemnya online gitu kan. Kalau online gitu kayak kita kan harus tergantung sama jaringan ya. Kalau jaringannya itu kurang memadai, itu sangat sulit sekali kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita mau ya, apa yang diterapkan oleh guru kita atau dosen kita. Dan kalau untuk bagi para pekerja itu saya lihat banyak sekali para pekerja yang di PHK ya, diakibatkan karena kurangnya produktivitas ya kan. Karena kan kayak jadi di sini tuh di setiap ini tuh ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya negatifnya yaitu misalnya banyak orang yang di PHK, pengangguran pun banyak, jumlah kriminalitas itu meningkat ya kan.
dikarenakan kan produktivitas dalam negeri ini berkurang, terus ya banyak usaha yang tutup belum tikar karena sepi pelanggan. Dan sisi positifnya di sini jadi berkurangnya nilai polusi ya yang di udara itu. Jadi bumi itu memperbaiki dirinya sendiri karena kan produktivitas atau aktivitas manusia itu berkurang. Jadi bumi ini kembali seperti. Sebelumnya saya pernah melihat itu di Jakarta, itu langitnya biru ya teman-teman. Itu baru pertama kali saya melihat itu, karena mungkin polusi sudah berkurang. Dan saya baca di berita yang lain dari media sosial, katanya makhluk-makhluk yang sudah hampir punah itu muncul ya ibarat. Jadi di situ sisi positifnya, jadi kita bisa, intinya kita mungkin disuruh mengalah kali ya dengan alam, mungkin ya beristirahatlah ibaratnya. Oke, lanjut. Jadi di sini overallnya atau totalnya itu sekitar 0,87 ya total dari semuanya itu ya. Jadi ada setiap negara. Di sini bisa kita lihat ada setiap negara yang misalnya hanya menerapkan S1 sampai S5, ada 72 negara. Ya, di sini nilainya 6 ya. 6% ya. Dan ada 30 negara itu ada menerapkan 4 dan 11 negara menerapkan 3 sistem. Tapi 3 sistem ini ada yang S1 sampai S3, ada yang S1-nya S2 enggak, S3 lalu S4-nya tidak, dan S5 itu ada. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Dan semua beda-beda ya, jumlah penurunannya juga beda-beda setiap penerapan. Oke. Di sini saya hanya menjelaskan yang penting-pentingnya saja supaya lebih paham. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi atau lebih spesifikasi lagi, teman-teman bisa langsung kunjungi artikel tersebut, yaitu artikel yang diterbitkan oleh Fast Track ya. Di sini artikelnya ada. Langsung aja ke Fast Track ya, yang diterbitkan 8 Juli 2020 ya. Jadi teman-teman bisa tahu di sini berapa negara yang menjalani berapa sistem tersebut. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. Itu beda-beda tergantung kebijakan dari negara tersebut dan tingkat ini ya, keparahan dari paparan si COVID-19 ini. Oke. Hanya itu, sekian dari saya. Semoga video yang saya ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin share, silakan, agar jauh lebih bermanfaat lagi ya kan. Jangan lupa subscribe. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.